Salam. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama langsung merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam surat Rom, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai dengan ayat 8. Rom pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari saya tunggu Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Kita akan simak bersama-sama dan saya akan membacakan firman Tuhan ini. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu dalam ibadah ketiga disertai dengan doa syukur untuk bangsa negara kita Indonesia, bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-75. Kita sebagai anak-anak bangsa perlu terus mengingat, memberikan apresiasi, memberikan penghormatan bagi para pendahulu kita, mereka yang sudah berjuang dengan segenap jiwa, tenaga, bahkan mereka berkorban untuk kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia ini. Tetapi kita juga bersyukur, minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kemerdekaan ini bukan saja semata-mata oleh perjuangan
para pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita. Tetapi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa kemerdekaan itu oleh berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu diakui oleh bangsa kita, ditunjukkan dan diwujudkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita membaca di dalam alinea yang ketiga, oleh karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Esa, maka kemerdekaan itu bisa tercapai. Nah, kita bagi rakyat Indonesia yang hidup di dalam alam kemerdekaan ini, apa yang bisa kita lakukan? Minggu yang lalu kita merenungkan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, agar supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita, dan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini. Melalui setiap kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, apapun posisi kita harus punya peran aktif untuk mengusahakan kesejahteraan bangsa dan negara kita. Tapi kita juga harus berdoa, sebab tadi dikatakan bahwa kemerdekaan ini diberikan oleh Tuhan. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan ini, mengisi pembangunan bangsa kita Indonesia, semua bisa hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Semua bisa hanya oleh karena ikut campur tangan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Maka kita terus harus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi yang lain, kita juga telah menerima kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini. Kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Akibat dosa kita tahu semua, yaitu binasa, maut. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena kasih-Nya Tuhan, kita yang seharusnya mati oleh karena dosa kita, kita seharusnya menerima penghukuman oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Dia yang rela mati di atas kayu salib. Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Dia yang menggantikan penghukuman yang seharusnya kita tanggung, sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka dari penjajahan dosa, merdeka dari ikatan-ikatan dosa, merdeka dari kuasa dosa. Kita sekarang ada di dalam kasih-Nya Tuhan dan hidup di dalam kemerdekaan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita semua. Maka di dalam firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita. Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu. Oleh karena itu, oleh karena apa? Bapak Ibu kalau membaca pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Roma ini, Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan di dalam kehidupan kita umat manusia. Oleh karena kasih-Nya Tuhan, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak lagi harus menanggung dosa-dosa kita. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan.
Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita? Maka Rasul Paulus menasehatkan kepada kita. Di dalam terjemahan lain, kalau menasehatkan itu konotasinya mungkin bisa dilakukan, bisa tidak, ya, karena hanya nasihat. Tapi keputusan ada pada diri kita sendiri. Ya. Tapi di terjemahan yang lain dikatakan kita diwajibkan, selayaknya kita harus melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa hal yang Rasul Paulus nasihatkan kepada kita di dalam mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Apa yang harus kita lakukan? Seperti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah agar supaya kita menjalankan ibadah kita yang sejati. Tadi di dalam ayat yang pertama dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengisi kemerdekaan dalam hidup kita yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, nasihat Rasul Paulus adalah menjalankan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu seperti apa? Antara lain, kita harus dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah-ibadah di gereja, mengikuti persekutuan-persekutuan. Apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua, kita mentaatinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam masa-masa pandemi virus corona ini, saya senantiasa berdoa, sekalipun anak-anak Tuhan, oleh karena protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwa yang boleh ibadah di gereja adalah yang usia 15 sampai 60 tahun. Anak-anak remaja tidak diperkenankan dulu mengadakan ibadah. Dan itu kita ikuti, kita taati. Ya. Tapi jangan sampai oleh karena peraturan pemerintah ini kemudian menjadi alasan bagi anak-anak Tuhan untuk tidak beribadah. Jangan sampai menjadi alasan untuk tidak beribadah. Kita harus tetap beribadah. Yang bisa ke gereja, ayo kita bersama-sama beribadah ke gereja. Ayo kita bersama-sama bersekutu. Ayo kita bersama-sama memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Ayo kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ayo kita bersama-sama berdoa. Sekalipun tidak bisa ke gereja, tetapi gereja tetap mengusahakan supaya anak-anak Tuhan tetap bisa beribadah melalui live streaming. Ya. Sekalipun tidak ada yang mengawasi, tetapi kami rindu. Ya, kita semua pasti rindu bahwa di rumah masing-masing Bapak, Ibu, dan Saudara tetap
mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan khidmat. Agar supaya apa? Agar supaya kita tetap bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Agar supaya kita bisa tetap mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab kita sadar bahwa hidup ini tanpa Tuhan, kita akan sangat lemah. Menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang begitu luar biasa, masa-masa yang sukar seperti ini, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus semakin sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kita harus semakin setia kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan tergilas dengan zaman ini, di mana sistem zaman dunia ini sudah ada di bawah kuasa iblis. Kalau kita tidak semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak semakin mendekat dengan Tuhan, tidak semakin intim dengan Tuhan, kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bisa-bisa akan terlepas dari setiap kehidupan kita. Maka kita harus sungguh-sungguh di dalam ibadah, mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada, sekalipun tidak harus bisa ke gereja, tetapi melalui live streaming kita bisa mengikutinya. Tiap hari ada firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Di tempat ini ada doa untuk bangsa negara tiap jam 8 sampai jam 10. Dan di situ ada firman Tuhan yang disampaikan. Dan itu direkam dan dimasukkan di dalam YouTube. Bapak Ibu bisa membuka channel YouTube dan mencari Gusti Yesus Tresno Kulo. Nanti di situ kita temukan banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Sehingga itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Ya. Maka ibadah yang sejati, kita harus sungguh-sungguh mengikuti persekutuan, mengikuti ibadah kebaktian, ya, dengan sebaik-baiknya, dengan setia. Ya. Ini yang pertama, ibadah yang sejati. Kemudian yang kedua, ibadah yang sejati itu dikatakan adalah mempersembahkan tubuh kita ini. Ya, dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh yang sudah dikuduskan oleh Tuhan dari segala dosa, tubuh yang sudah dihidupkan oleh Tuhan melalui darah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita persembahkan kepada Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Jangan mau lagi diperdaya oleh kuasa dosa. Jangan lagi mau diperdaya oleh kuasa-kuasa iblis. Tapi tubuh yang sudah disucikan, tubuh yang sudah dikuduskan, tubuh yang sudah dihidupkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus ini, Tuhan kehendaki agar supaya kita tidak lagi mempersembahkan kepada dunia ini, tapi kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Kita persembahkan hanya kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran. Bukan untuk melakukan yang tidak benar, bukan untuk melakukan yang tidak baik, tetapi tubuh kita persembahkan dengan cara melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak yang daripada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Di dalam surat Rom juga pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, dikatakan demikian.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ibadah yang sejati menyerahkan tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, dan lain sebagainya. Kita persembahkan kepada Tuhan, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, bukan untuk berbicara hal-hal yang tidak baik, bukan untuk melihat hal-hal yang tidak baik, tetapi semua kita pergunakan sebagai senjata kebenaran. Artinya menjadi sarana di mana kebenaran yang daripada Tuhan itu diwujudkan atau terwujud dalam kehidupan kita. Kalau berbicara, berbicaralah yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mendengar, dengarkanlah yang baik, yaitu yang daripada Tuhan. Kalau kita melakukan, mengulurkan tangan, lakukanlah perkara-perkara yang baik. Kalau kita melangkah-langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik, bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempergunakan seluruh apa yang ada pada kita untuk sarana melakukan kebenaran. Menjadi senjata-senjata kebenaran. Sehingga kebenaran yang daripada Tuhan itu boleh nampak, tercermin dari kehidupan kita ini. Dengan demikian hidup kita akan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu adalah persembahan dari hidup kita. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemudian ibadah yang sejati itu juga diwujudkan untuk bisa mengusahakan, tentu dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa mengalami pembaharuan budi kita. Tadi di dalam surat Rom pasal yang ke-12, ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hidup kita harus berubah. Berubah menuju kepada kesegambaran dengan Kristus. Berubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Karakter kita yang tadinya hanya tertuju kepada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang duniawi, dikuasai oleh karakter kedagingan kita. Tapi kita harus berubah. Setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita tidak lagi seperti dunia ini. Kita tidak lagi menghidupi hidup dunia ini, tetapi karakter kita harus diubahkan menjadi seperti Kristus. Harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Menjadi seperti apa? Bukan lagi seperti dunia, tetapi kita harus menjadi seperti Kristus dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Galatia pasal 5 dikatakan, perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Silakan nanti dibadai macam-macam.
tetapi kita harus berubah oleh karena mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga ada buah-buah roh yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya. Itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Orang yang merdeka dari dosa harus bisa menunjukkan jati diri kita, mengalami perubahan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ada pembaharuan di dalam setiap kehidupan kita, menjadi serupa dengan Kristus. Saya seringkali menggambarkan perubahan dalam satu kehidupan ulat menjadi kupu-kupu. Ya, itu gambaran yang paling mudah. Ulat itu sifatnya grogoti, ya, gilani, terus gateli, ya, selalu merugikan, ya, selalu membuat yang lain tidak nyaman, dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian berubah menjadi kupu-kupu, dengan satu proses yang tentu tidak mudah. Ulat ini harus mencabuti bulunya, kemudian dijadikan kepompong. Dia harus tinggal dalam kepompong itu dalam waktu yang cukup. Ya, artinya mengasingkan diri, membuat dirasakannya pasti menderita. Demi untuk apa? Demi untuk mengalami perubahan dalam hidupnya. Akhirnya ketika keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu, baru dilihat saja warnanya sudah indah, terbang ke sana kemari menyenangkan. Ketika hinggap di satu bunga, oh dia membantu penyerbukan bunga itu, ya, sehingga dari bunga bisa menjadi buah dan sangat berguna. Ya. Hidup kita harus seperti itu. Ibadah yang sejati dari hidup yang merugikan menjadi hidup yang menguntungkan. Bukan bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain. Mengalami perubahan budi dalam hidupnya. Dari yang duniawi menjadi yang surgawi. Dari yang jasmani menjadi yang rohani. Ibadah yang sejati harus terjadi perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus harusnya mengeterapkan hidup di dalam kasih. Mengeterapkan hidup dalam kasih, menjalani hidup di dalam kasih. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Ciri dari kasih itu adalah selalu memberi yang terbaik. Untuk bisa memberi yang terbaik, harus rela berkorban. Ya, harus rela berkorban, harus rela merendahkan diri. Contoh yang paling sempurna adalah Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya kepada kita semua, Dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia ini, menderita, mengosongkan diri, bahkan pada akhirnya mati di atas kayu salib. Itu adalah kasih.
Nah, Rasul Paulus juga menghendaki setiap kita saling mengasihi, mengeterapkan hidup kasih itu di antara kita semua. Salah satu bentuk kasih adalah kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita masing-masing. Kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima saya bacakan ulang. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya bahwa kita tidak diperkenankan untuk memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Artinya bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita semua. Ya. Diumpamakan oleh Tuhan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, oleh Tuhan masing-masing diberi kekhususan oleh Tuhan. Masing-masing adalah anggota dari yang lain, dari tubuh Kristus itu. Oleh sebab itu, kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Janganlah kita membeda-bedakan di antara satu dengan yang lainnya. Jikalau kita membeda-bedakan, umpamanya kita merasa lebih dari yang lain, ada kecenderungan kita bisa menjadi sombong karena merasa lebih daripada yang lain. Oh, yang itu tidak sama dengan aku lebih dari itu. Tapi juga sebaliknya, jangan merasa kurang daripada yang lain. Karena kalau kita merasa tidak sama dengan yang lain, membuat kita menjadi rendah diri, minder. Aku tidak sama dengan yang lain. Aku tidak bisa apa-apa. Tidak seperti yang lainnya. Sehingga membuat kita rendah diri. Ini semua tidak baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita bersama, Tuhan membuat kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Masing-masing memiliki kekhususan. Masing-masing memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan seperti tubuh. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, di tangan ada jari, di jari ada kuku, ya, dan lain sebagainya. Itu dibuat oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan secara khusus. Dan masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Dan
masing-masing tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Menyadari bahwa saling ada ketergantungan di antara anggota tubuh satu dengan anggota tubuh yang lainnya. Nah, bagaimana supaya semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan maksimal? Ya, masing-masing anggota menyadari akan kekurangan masing-masing, keterbatasan masing-masing, menyadari bahwa aku tanpa dia, aku tidak bisa sempurna. Aku tanpa dia, aku tidak mungkin sempurna. Sehingga di antara satu dengan yang lainnya memerlukan solidaritas. Ya. Saya kalau tanpa dia, tidak mungkin bisa. Ya. Sehingga kita harus saling mengasihi, ya, satu dengan yang lainnya. Membuat kita menjadi rendah hati satu dengan yang lainnya. Itu adalah wujud dari kehidupan kasih yang harus tercermin di dalam setiap kehidupan kita. Ibadah ini tidak sempurna kalau hanya ada alat musik dan pemusik saja. Ya. Harus ada pemuji, worship leader, singer. Ya. Harus ada yang menyampaikan firman Tuhan, harus ada yang menjaga di depan, dan lain sebagainya. Ya, masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Dan untuk bisa sempurna, maka semua harus saling bekerja sama, semua harus saling mengasihi, ya, semua harus saling solidaritas, semua harus saling merendahkan hati. Supaya apa? Supaya semua bisa berjalan dengan baik, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Tangan tidak bisa mengatakan pokoknya aku, nak rene aku, tidak bisa. Tangan tanpa ada kaki tidak bisa bekerja dengan baik. Tangan tanpa ada mata tidak bisa bekerja dengan baik. Ya. Tangan, kaki, mata, tidak ada mulut, ya, tidak bisa maksimal. Ya. Maka kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu di dalam Kristus. Harus saling mengasihi, harus saling merendahkan hati. Ya, kita menyadari justru ketidaksamaan di antara satu dengan yang lain itu membuat kekayaan yang bisa kita gali, yang bisa kita maksimalkan agar supaya kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Melalui kehidupan kita bersama, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bukan saja di antara anak-anak Tuhan, tetapi kita menjadi saksi di luar bahwa orang-orang yang ada di dalam Kristus itu hidup penuh dengan kasih, ya, tidak saling ya sikut-sikutan, tidak saling cakar-cakaran, ya tidak, tetapi kita harus hidup di dalam kasih. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, ini yang harus terus kita usahakan, ibadah ya kita kepada Tuhan, kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kemudian hal yang lain yang Rasul Paulus nasihatkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus mengisi
kemerdekaan itu dengan saling memberkati satu dengan yang lainnya. Kalau sudah memberkati di antara anak-anak Tuhan, kita juga menjadi berkat keluar bagi dunia ini. Ya maka tadi di dalam Rom pasal 12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Supaya siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia-Nya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya kalau saya secara global, Tuhan sudah memberkati kita masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita diberi karunia untuk mengajar, kita mengajar dengan sebaik-baiknya. Kalau kita diberi karunia untuk menasehati, kita menasehati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita diberi karunia untuk memberi. Kita memberi juga dengan tulus ikhlas dari dalam hati kita yang terdalam dan lain sebagainya. Artinya bahwa ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Masing-masing tidak sama sesuai dengan karunia yang daripada Tuhan. Pakailah itu. Ya. Pakailah itu dengan sungguh untuk memberkati yang lainnya, ya, untuk menjadi berkat bagi yang lainnya, baik sesama anggota tubuh Kristus maupun juga bagi orang luar yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang dibutuhkan oleh dunia manusia pada masa-masa sekarang ini, di mana pandemi virus corona masih belum sepenuhnya bisa teratasi. Banyak orang yang mengalami dampak dari virus corona ini. Secara ekonomi, ya, secara sosial, ya, menjadi takut, khawatir, gelisah menghadapi keadaan yang seperti ini. Secara pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya, semua terdampak. Nah, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan, mari kita pergunakan hidup kita ini demi untuk memberkati yang lainnya. Mereka yang susah, kita bisa menasehati. Mereka yang kekurangan, kita bisa berbagi. Sekalipun kita sendiri juga sedang menghadapi hal yang sama, tapi kita rela untuk berbagi kepada mereka. Sehingga hidup kita ini benar-benar berarti, menjadi berkat bagi yang lain. Sebagaimana yang Rasul Paulus kehendaki. Gereja kita sudah terus mengajak kepada kita agar supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun juga. Sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan kepada kita. Ya, amin Bapak Ibu. Maka mari kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjalankan ibadah kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati bukan saja kita rajin dalam persekutuan, setia dalam persekutuan, tapi juga mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Ibadah yang sejati juga harus ada perubahan, pembaharuan dalam kehidupan rohani kita. Tapi kemerdekaan yang diberikan kepada Tuhan, kita hidup di dalam kasih, tetapi kita juga hidup saling memberkati, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan.
Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.